Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jangan panik jika tiba-tiba Anda menerima panggilan telepon yang mengabarkan kerabat atau keluarga Anda mengalami kecelakaan. Konfirmasi terlebih dahulu pada beberapa pihak sebelum Anda mengambil keputusan. Karena bisa jadi panggilan tersebut merupakan modus para pelaku penipuan berkedok anak Anda dirawat. Langsung di Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya baru-baru ini berhasil membekuk sindikat penipuan dengan modus tersebut. Kelompok ini terbilang profesional mengingat para pelaku memiliki tugas masing-masing. Mulai dari yang menyamar sebagai korban, polisi, dokter hingga menjadi tenaga kesehatan medis di apotek. Halo, dengan siapa ini? Oh iya, ini saya dokternya. Kebetulan saya merawat anak ibu sekarang di rumah sakit ini. Tunggu dulu, sebaiknya Anda tidak panik jika seseorang menghubungi telepon Anda dengan nada seperti tadi. Bisa jadi, panggilan telepon tersebut hanyalah modus penipuan yang dilakukan sekelompok orang untuk mengelabui Anda. Aksi penipuan dengan modus kecelakaan anak ternyata telah tercium jajaran Subdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya. Baru-baru ini, pihaknya berhasil membekuk 9 anggota sindikat penipuan via ponsel dengan modus kecelakaan anak di sejumlah kawasan hingga ke Sidrap, Sulawesi Selatan. Minggu petang, sindikat pelaku penipuan ini bahkan memperagakan ulang aksi mereka saat melakukan penipuan di hadapan kepolisian. Namun, tentu saja mereka telah mengenakan seragam oranye. Ini keluarganya dong. Halo, selamat siang. Dengan siapa nih? Oh iya ya, keluarga pasien ya. Ini saya Dokter Gunawan. Kebetulan saya merawat anak Anda sekarang di rumah sakit. Ya, ini saya Dokter Gunawan. Ini saya berusaha melakukan pemeriksaan medis melalui CT scan dan ronsen. Saya lihat ini ada benturan keras di bagian kepala, sehingga sirkulasi darah antara otak kecil dan otak besarnya, aliran darahnya terputus, makanya pendarahan terus di bagian telinga. Sensor terapi kepala, cuma masalahnya di rumah sakit untuk ukuran kepala pasiennya kebetulan lagi kosong, adanya di apotik. Tolong ibu bantu saya dulu ya. Sejumlah barang bukti seperti handphone, laptop, buku tabungan, berbagai kartu telepon atau SIM card, hingga sebuah jimat yang digunakan untuk melaksanakan aksinya berhasil disita kepolisian sebagai barang bukti. Modus yang dilakukan kelompok ini cukup taktis. Pelaku pertama menelepon korban, berpura-pura sebagai tenaga medis dan mengabarkan anak korban alami kecelakaan. Pelaku kemudian menyampaikan anak korban membutuhkan pertolongan cepat. Namun obat hanya tersedia di apotek dan harus segera ditebus. Korban yang mulai panik diminta segera menghubungi nomor telepon apotek yang padahal merupakan nomor komplotan pelaku lainnya. Korban menghubungi apotek di nomor telepon tertuju. Pelaku kedua yang berpura-pura sebagai pegawai apotek pun memberikan nomor rekening agar korban mentransfer sejumlah uang sebagai biaya penebusan obat bodong tersebut. Ya, sindikat pelaku penipuan ini biasanya menjadikan keluarga anak sekolah ternama untuk dijadikan korban. Terbilang profesional, lantaran memiliki tugas masing-masing, mulai dari hulu ke hilir. Bahkan, sindikat ini licin dari penangkapan sejak beroperasi pada 2011 lalu. Berdasarkan pemeriksaan sementara, para tersangka berhasil meraup uang mulai dari 50 juta hingga 100 juta rupiah dengan jumlah korban mencapai ratusan. Selain sindikat penipuan anak Anda dirawat, modus penipuan lain juga pernah tercium. Mulai dari yang cukup sederhana seperti mama minta pulsa, sindikat penipuan lowongan kerja fiktif, di mana pelaku sengaja membuat website lowongan pekerjaan palsu, hingga sepasang suami istri yang pernah tertangkap Januari 2016 silam karena kedapatan meretas akun sosial media korbannya untuk melakukan pemerasan. Para tersangka penipuan sendiri dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan MNC Media.